got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old guys, I'm the block with it. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asyikin, kelas 12C, jurusan Bisnis 1 dari Sekolah SMA Muhammadiyah Tarakan. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Perusahaan Multinasional. Yang pertama, ada pendahuluan. Latar belakang perusahaan multinasional atau Multinational Corporation atau MNC adalah perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara dan memiliki aset, kantor, serta kegiatan produksi di berbagai lokasi di Indonesia. Perusahaan multinasional memegang peran penting dalam pengembangan ekonomi nasional. Kehadiran mereka memberikan kontribusi terhadap lapangan kerja, transfer teknologi, serta peningkatan investasi asing langsung atau foreign direct investment atau FDI. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa saja perusahaan multinasional yang sedang mengembangkan bisnis di Indonesia? Yang kedua, bagaimana pengaruh perusahaan multinasional terhadap perekonomian Indonesia? Tujuan penulisan makalah ini bertujuan yang pertama, mengidentifikasikan perusahaan multinasional yang aktif mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Yang kedua, menganalisis dampak perusahaan multinasional terhadap perekonomian di Indonesia. Yang kedua ada perusahaan multinasional di Indonesia. Contoh perusahaan multinasional di Indonesia. Beberapa perusahaan multinasional yang aktif di Indonesia. Yang pertama ada Unilever. Perusahaan asal Belanda ini telah beroperasi di Indonesia selama puluhan tahun dan menjadi salah satu pemain utama di industri barang konsumsi. Yang kedua ada Toyota. Perusahaan otomotif asal Jepang ini terus meningkat kapasitas produksinya di Indonesia untuk memenuhi permintaan domestik dan ekspor. Yang ketiga ada Google. Sebagai bagian dari ekspansi bisnis digital, Google mengembangkan ekosistem teknologi dan layanan digitalnya di Indonesia. Yang keempat ada Nestle. Perusahaan asal Swiss ini memperluas operasinya di sektor makanan dan minuman untuk memenuhi kebutuhan konsumsi Indonesia yang terus berkembang. Selanjutnya ada faktor pendorong kehadiran MNC di Indonesia. Yang pertama, pasar yang besar. Dengan lebih dari 270 juta penduduk, Indonesia menawarkan pasar yang sangat potensial. Yang kedua, ada sumber daya alam melimpah. Banyak MNC tertarik untuk memanfaatkan sumber daya alam seperti minyak, gas, dan mineral. Ketiga, kebijakan pemerintah. Pemerintah Indonesia memberikan berbagai insentif untuk menarik investasi asing seperti tax holiday dan kemudahan perizinan usaha. Yang ketiga, ada perkembangan dan pengaruh MNC terhadap perekonomian di Indonesia. Pertama, kontribusi perusahaan multinasional. Penyerapan tenaga kerja. MNC menciptakan 7 jutaan lapangan kerja baik langsung maupun tidak langsung di sektor manufaktur, jasa, dan teknologi. Transfer teknologi dan keahlian. Perusahaan multinasional membawa teknologi dan keahlian baru yang mendukung modernisasi berbagai sektor industri. Peningkatan ekspor. Banyak perusahaan multinasional menjadikan Indonesia sebagai basis produksi untuk ekspor, sehingga meningkatkan devisa negara. Tantangan yang dihadapi. Yang pertama ada dominasi pasar. Kehadiran MNC seringkali membuat perusahaan lokal sulit bersaing. Yang kedua, eksploitasi sumber daya alam. Aktivitas eksploitasi oleh MNC dapat berdampak negatif terhadap lingkungan jika tidak diawasi dengan baik.
Ketiga, penghindaran pajak. Beberapa MNC memanfaatkan celah hukum untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka di Indonesia. Selanjutnya, upaya pemerintah. Pemerintah Indonesia terus meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas MNC melalui kebijakan perpajakan, perlindungan kerja, dan promosi keberlanjutan. Selain itu, pemerintah juga mendorong kerjasama antara MNC dan perusahaan lokal untuk menciptakan sinergi yang saling menguntungkan. Terakhir ada penutup. Yang pertama ada kesimpulan. Perusahaan multinasional memiliki peran yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui investasi, penciptaan lapangan kerja, dan transfer teknologi. MNC membantu modernisasi berbagai sektor industri. Namun pemerintah perlu mengawasi dampak negatif yang mungkin timbul seperti eksploitasi sumber daya alam dan penghindaran pajak untuk memastikan bahwa kehadiran MNC memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian nasional. Yang kedua ada saran. Pertama, pemerintah perlu memperkuat regulasi untuk memastikan operasi MNC sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Yang kedua ada perusahaan lokal harus meningkatkan daya saing melalui inovasi dan kolaborasi dengan MNC. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.